selamat datang di petualangan kita ke dunia misterius makhluk laut dalam. Di kedalaman laut yang dingin dan gelap, kehidupan hadir dalam bentuk-bentuk yang aneh dan menakjubkan. Ikuti aku, selagi kita berkelana ke kedalaman untuk mengungkap rahasia makhluk-makhluk luar biasa ini. Cumi-cumi raksasa, Architheuthis dux, adalah makhluk legenda yang dulu dianggap hanya cerita pelaut saja. Dengan panjang mencapai 13 meter, cumi-cumi raksasa adalah salah satu invertebrata terbesar di bumi. Matanya, sebesar piring makan, adalah yang terbesar di dunia hewan, beradaptasi sempurna untuk mendeteksi cahaya terkecil di kedalaman laut. Mereka adalah predator yang tangguh, dilengkapi dengan 8 lengan dan 2 tentakel panjang, semuanya dilapisi dengan ratusan penghisap yang kuat. Meskipun penampakan cumi-cumi raksasa hidup sangat jarang, penemuan bangkainya, meskipun disayangkan, menawarkan kesempatan berharga bagi para ilmuwan untuk mempelajari raksasa yang sulit dipahami ini. Terlepas dari ukuran dan kemampuan memangsa mereka, cumi-cumi raksasa bukanlah yang teratas dalam rantai makanan. Ikan sungkup, makhluk laut dalam, adalah bukti kemampuan adaptasi kehidupan yang luar biasa di lingkungan ekstrem. Mencuat dari kepalanya adalah pertumbuhan panjang seperti daging yang disebut ilisium, yang bertindak seperti pancing. Di ujung ilisium, terdapat umpan bercahaya, sebuah suar yang bersinar dalam kegelapan abadi di laut dalam. Ikan sungkup menunggu mangsanya. Tubuhnya tersamarkan di dasar laut yang gelap, predator yang sabar dan mematikan. Ketika seekor ikan yang penasaran, tertarik oleh umpannya, berenang terlalu dekat, ikan sungkup menyerang dengan kecepatan kilat. Tubuh ikan sungkup lunak dan lentur, memungkinkannya menelan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ikan sungkup jantan, jauh lebih kecil daripada betina, pada dasarnya bersifat parasit, menempel pada betina dan menyatukan jaringan mereka. Hiu goblin, Mitsukurina ostoni, adalah makhluk langka dan berpenampilan aneh yang menghuni laut dalam. Mereka dikenal karena penampilan mereka yang unik dan menakutkan, yang membuat mereka terlihat seperti makhluk dari zaman prasejarah. Dengan moncongnya yang panjang dan rata, rahang yang menonjol, dan gigi seperti jarum, tidak heran jika hiu goblin kadang-kadang disebut sebagai fosil hidup. Penampilan mereka yang aneh ini telah memikat para ilmuwan dan penggemar laut selama bertahun-tahun. Hiu goblin biasanya ditemukan di kedalaman 275 hingga 1.300 meter, tempat mereka menjelajahi dasar laut untuk mencari mangsa. Mereka lebih suka lingkungan yang gelap dan dingin, jauh dari cahaya matahari. Moncong mereka yang memanjang ditutupi oleh organ khusus yang disebut ampullae of Lorenzini, yang mendeteksi medan listrik lemah yang dihasilkan oleh hewan lain. Ini memungkinkan mereka untuk menemukan mangsa bahkan dalam kegelapan total. Ketika makanan potensial terdeteksi, rahang hiu goblin memanjang dengan cepat ke depan, menutup seperti jebakan. Mekanisme ini sangat efisien untuk menangkap mangsa yang tidak curiga. Meskipun hiu goblin jarang diamati di habitat aslinya, penampakan sesekali, dan tangkapan yang tidak disengaja oleh nelayan laut, dalam memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan misterius mereka. Setiap penemuan baru memberikan wawasan lebih lanjut tentang perilaku dan ekologi mereka. Para ilmuwan percaya bahwa perubahan tekanan mungkin menjadi salah satu alasan mengapa hiu goblin terkadang muncul ke permukaan. Perubahan ini bisa disebabkan oleh aktivitas vulkanik bawah laut atau pergerakan tektonik. Meskipun penampilannya menakutkan, hiu goblin tidak dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Mereka lebih tertarik pada kehidupan di kedalaman laut yang gelap dan sepi, jauh dari interaksi manusia. Cumi-cumi vampir, Vampirotheuthis invernalis, adalah cephalopoda kecil laut dalam yang hidup di zona minimum oksigen di lautan. Terlepas dari namanya dan penampilannya yang menakutkan, cumi-cumi vampir bukanlah predator penghisap darah. Tubuh cumi-cumi vampir ditutupi oleh organ penghasil cahaya yang disebut photophores, yang dapat menyala dalam pola untuk membingungkan predator dan menarik mangsa. Saat terancam, cumi-cumi vampir dapat membalikkan lengannya yang berselaput ke atas tubuhnya, menciptakan postur bertahan yang runcing. Tidak seperti kebanyakan cumi-cumi, cumi-cumi vampir memiliki 8 lengan yang dihubungkan oleh selaput kulit, menyerupai jubah. Cumi-cumi vampir makan terutama salju laut, hujan detritus organik yang terus-menerus jatuh dari permukaan air ke laut dalam.
Ikan naga laut dalam, predator yang menakutkan di jurang, mewujudkan keindahan asing kehidupan di laut dalam. Dengan tubuh yang ramping dan gigi tajam, mereka adalah pemburu yang sangat efisien di lingkungan yang keras ini. Hidup di kedalaman hingga 1.500 meter, ikan ini telah mengembangkan serangkaian adaptasi yang menakjubkan untuk bertahan hidup di dunia kegelapan abadi dan tekanan yang kuat. Di kedalaman ini, tekanan air bisa mencapai ratusan kali lipat dari tekanan di permukaan, membuatnya menjadi salah satu habitat paling ekstrem di planet kita. Tubuh ikan naga dihiasi dengan barisan organ penghasil cahaya yang disebut photophores. Photophores ini tidak hanya membantu mereka berkomunikasi dan menarik pasangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membingungkan dan menangkap mangsa. Beberapa spesies ikan naga bahkan telah mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan cahaya merah, panjang gelombang yang tidak terlihat oleh sebagian besar makhluk laut dalam. Cahaya merah ini memungkinkan mereka untuk melihat tanpa terdeteksi oleh mangsa atau predator lainnya. Mata ikan naga yang besar dan menghadap ke atas beradaptasi sempurna untuk melihat mangsa yang disinari oleh cahaya redup yang turun dari permukaan. Adaptasi ini sangat penting di lingkungan di mana cahaya alami hampir tidak ada. Tubuh mereka yang panjang dan ramping dilapisi dengan organ sensitif yang dapat mendeteksi getaran di air, mengingatkan mereka akan pergerakan makhluk di dekatnya. Sensitivitas ini memungkinkan mereka untuk merasakan kehadiran mangsa atau predator dari jarak yang cukup jauh. Sebagai predator puncak, ia memainkan peran penting dalam mengatur populasi mangsa. Dengan memangsa berbagai jenis ikan dan invertebrata, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dalam. Perubahan distribusi atau jumlah mereka dapat menunjukkan perubahan kondisi lingkungan, seperti kadar oksigen, suhu, atau ketersediaan mangsa. Oleh karena itu, ikan naga laut dalam juga berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem laut dalam yang lebih luas. Gurita Dumbo dinamai karena siripnya yang seperti telinga yang menyerupai telinga gajah Disney adalah penghuni laut dalam yang menawan dan misterius. Mereka adalah salah satu makhluk laut yang paling unik dan menarik perhatian, dengan penampilan yang hampir seperti karakter dari dunia fantasi. Gurita Dumbo ditemukan di kedalaman ekstrem, mulai dari 3.000 hingga 4.000 meter di bawah permukaan. Di kedalaman ini, cahaya matahari tidak dapat menembus, menciptakan lingkungan yang gelap dan dingin. Namun, Gurita Dumbo telah beradaptasi dengan sempurna untuk hidup di kondisi ini. Tubuh mereka yang lembut dan tembus pandang sangat cocok untuk tekanan yang menghancurkan di laut dalam, memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan yang tidak bersahabat bagi kebanyakan makhluk lain. Kulit mereka yang transparan juga membantu mereka bersembunyi dari predator. Tidak seperti kerabat mereka di perairan dangkal, Gurita Dumbo tidak memiliki kantung tinta yang digunakan untuk pertahanan. Ini karena di kedalaman laut, tinta tidak akan efektif dalam menghalangi predator. Sebaliknya, mereka mengandalkan kamuflase dan kemampuan mereka untuk mengubah warna dengan cepat agar menyatu dengan lingkungan mereka. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menghindari ancaman dan mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Makanan mereka terutama terdiri dari krustasea kecil, cacing, dan invertebrata lain yang mereka tangkap menggunakan lengan mereka yang berselaput. Lengan ini tidak hanya membantu mereka menangkap mangsa, tetapi juga memungkinkan mereka untuk gerak dengan lebih efisien di lingkungan laut dalam. Mereka mengepakkan siripnya yang seperti telinga untuk mendorong diri mereka ke depan, menyerupai balet bawah air yang anggun. Gerakan mereka yang lembut dan elegan membuat mereka tampak seperti penari yang menari di kedalaman laut yang gelap. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan luar biasa ini ke laut dalam. Dari cumi-cumi raksasa yang kolosal hingga gurita Dumbo yang halus, makhluk-makhluk laut dalam mengingatkan kita akan keanekaragaman kehidupan yang luar biasa di bumi dan pentingnya melindungi lautan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan ikon lonceng untuk konten menakjubkan lainnya.